Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan John Molekul Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya teman-teman. Pada video kali ini saya ingin sedikit cerita bahwa awalnya saya merupakan tipe rider yang tidak menyukai tailbox atau top box atau pannier pada motor saya. Makanya sejak awal saya hanya menggunakan side bag dan juga duffel bag pada motor ini. Namun dalam perkembangannya untuk keamanan barang bawaan saya, baik dari hujan maupun keamanan yang lain, hal tersebut akhirnya merubah cara pandang saya. Setelah merenung cukup lama, akhirnya saya berkesimpulan bahwa hadirnya tailbox atau top box atau pannier pada motor ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan. Selanjutnya saya harus memilih tailbox atau top box atau pannier yang paling cocok dengan motor adventure ini. Berikut ini 3 kriteria yang saya terapkan untuk memilih tailbox atau pannier buat motor ini. Yang pertama, bobot harus ringan sebab jika terlalu berat akan mempengaruhi stabilitas ya teman-teman. Yang kedua, dimensinya harus cukup kecil, simple dan up to date atau kekinian agar tidak merusak tampilan motor ini sebagai motor adventure. Kemudian yang ketiga, harga. Tentu harga yang saya inginkan harga yang terjangkau, murah dan dengan kualitas yang bagus. Setelah sempat bingung dalam memilih, akhirnya pilihan saya jatuh pada pannier yang ukurannya cukup kecil, hanya 22 liter dengan dimensi panjangnya 40 cm, lebar 33 cm dan tingginya hanya 20 cm. Di samping ukurannya yang sesuai dengan keinginan saya yang tiny atau cukup kecil, pertimbangan lain yang menyebabkan saya memilih pannier ini adalah base plate-nya ini sangat cocok dengan CF Moto 450 MT. Istilahnya plug and play, hanya membutuhkan 2 lubang tambahan pada base plate ini. Menurut saya, pannier ini telah memenuhi 3 kriteria yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Dari sisi bobot, pannier ini tergolong ringan, beratnya hanya 4,3 kg, ditambah berat base plate-nya 1,2 kg, sehingga secara total berat pannier ini 5,5 kg. Selain bobot dan dimensinya yang sudah memenuhi kriteria, yang paling menarik di sini adalah harganya ya teman-teman. Pannier ini saya dapatkan secara online dengan harga 1.160.000. Bahannya dari aluminium yang cukup tebal dan innernya sudah ditambahin pelapis, dan kelengkapan lainnya seperti sandaran untuk boncenger juga ada ya teman-teman. Menurut saya pannier ini tergolong murah, namun kualitasnya bagus dan memenuhi semua kriteria yang saya sampaikan di depan ya teman-teman. Berikut ini cara memasang base plate pada behel belakang CF Moto 450 MT. Langkah pertama, kendorin 4 baut pengikat cover plastik behelnya ya teman-teman. Jika sudah lepas, jangan lupa amankan cover plastik serta keempat bautnya ya teman-teman. Selanjutnya kita mal keempat lubang baut di behel ini dengan lubang-lubang yang tersedia di base plate ya teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat yang di sini sama sini ini persis lubangnya. Kemudian yang di sini sama sini nanti perlu kita bor ya untuk menyesuaikan dengan lubang yang di behelnya. Selanjutnya lepas jok atau seatnya untuk melepas keempat baut pemegang behel. Kita percepat ya teman-teman biar videonya nggak terlalu panjang.
Langkah berikutnya, kunci base plate pada behel dengan 2 baut yang lubangnya sudah sama persis. Lalu kencangkan. 2 baut sudah terpasang. Selanjutnya kita butuh melubangi base plate di sini untuk memasang baut ketiga dan keempat. Caranya nanti kita kurek-kurek pakai paku untuk menandai posisi lubang yang akan kita bor. Teman-teman nggak usah khawatir, yang kita bor base plate-nya ya teman-teman. Behelnya aman teman-teman, tidak kita lakukan perubahan pada behel. Setelah itu lepas base plate dari behel dan selanjutnya akan kita lakukan pengeboran di posisi base plate-nya ya teman-teman. Gunakan paku baja untuk membuat titik di kedua lubang yang akan kita bor seperti ini. Pertama, gunakan mata bor yang kecil dulu. Selanjutnya kita perbesar mata bornya sesuai ukuran yang kita inginkan. Selain 4 pengikat baut ini, di tengah-tengahnya masih ditambahkan 1 baut pengikat lagi, sehingga totalnya ada 5 baut pengikat ya teman-teman. Nah, nanti ada baut 1 di tengah sana. Insya Allah udah aman sekali. Insya Allah ini udah sangat kuat karena ada 5 baut pemegang base plate. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aman teman-teman. Selanjutnya behel kita pasang kembali ke motor. Sebagai catatan, base plate harus kita lepas dulu dari behel karena baut behel ini yang 2 letaknya posisinya itu di bawahnya base plate ya teman-teman. Setelah behel sempurna terpasang, selanjutnya kita pasang base plate pada behel. Saya sarankan teman-teman menggunakan lem baut atau Loctite pada saat memasang kelima baut pemegang base plate ini untuk menghindari baut kendor sendiri karena adanya getaran. Terakhir, pasang baut kelima yang tengah ya teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita coba pasang pannier ke base plate-nya ya teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman, tampilan ketika pannier kita pasang tanpa side back, dan ini tampilan pannier ketika kita kombinasikan dengan side back dan peralatan camping. Cukup ganteng kan teman-teman? Selanjutnya tiba saatnya saya mencoba pannier baru ini ya teman-teman. Sekedar informasi, pannier ini saya prioritaskan untuk membawa perlengkapan elektronik saya seperti drone, kamera, HP, charger, power bank, perlengkapan recording yang lain seperti tripod, holder. Kemudian jika masih ada ruang, kadang saya tambahkan kanebo dan juga jas hujan ya teman-teman.
perkiraan berat total barang-barang tersebut maksimal 5 kg, sehingga jika ditambahkan dengan berat paniernya totalnya kurang lebih 10 kg. Dengan tambahan bobot tersebut sejauh ini saya rasa aman dan tidak mempengaruhi stabilitas. Salam, hati-hati. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.